Selamat datang pada pembelajaran IPA. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini merupakan materi pada bab kedua materi IPA untuk kelas 8 semester 1. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai usaha dan daya. Pernahkah kalian mendengar kata-kata usaha? Dalam IPA, usaha itu adalah seperti ini. Coba kamu lihat gambar di sini. Ada dua gambar. Di sebelah kiri itu adalah ada gambar anak mendorong tembok. Kira-kira temboknya akan berpindah enggak? Akan bergerak tidak? Tidak. Jadi ketika anak ini mendorong tembok, temboknya akan tetap pada posisi semula. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan. Di sini ada anak mendorong meja, sehingga mejanya bisa berpindah dari ujung kanan menuju ke kiri. Di sini terlihat bahwa kedua anak ini sama-sama mendorong benda. Yang sebelah kiri dia mendorong bendanya berupa tembok, sedangkan sebelah kanan dia mendorong benda berupa meja. Perbedaannya, yang sebelah kiri temboknya tidak berpindah tempat atau tidak bergerak. Sedangkan yang di sebelah kanan, bendanya yaitu meja dia bisa berpindah tempat, bisa bergerak. Nah, dalam IPA, untuk gambar yang sebelah kiri, ketika tembok ini tidak bergerak, dikatakan bahwa anak ini tidak melakukan usaha atau usahanya adalah 0. Sedangkan yang di sebelah kanan, ketika mejanya bisa bergerak, dikatakan bahwa anak ini melakukan usaha. Lalu berapa besarnya usaha yang dilakukan oleh anak yang di sebelah kanan? Ini adalah pengertiannya untuk menghitung usaha. Jadi tadi dikatakan usaha itu apa? Usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut bisa berpindah tempat. Di sini ada gaya yang bekerja, contohnya anak tadi mendorong, dan ada perpindahan tempat. Ketika ada dua hal seperti ini, baru dikatakan bahwa dia melakukan usaha. Ada gaya, ada perpindahan. Atau bisa juga saya tuliskan, usaha itu apa? Usaha itu adalah besarnya gaya dikalikan perpindahannya. Atau kalau dalam IPA dituliskan W di sini adalah usaha, satuannya joule, itu adalah gaya yang disimbolkan dengan F, satuannya adalah Newton, dikalikan perpindahan yang disimbolkan dengan huruf S, satuannya adalah meter. W sama dengan F kali S. F di sini gaya, S adalah perpindahan. Jadi kalau saya gambarkan, ini adalah seandainya bendanya, kemudian ada gaya yang mendorong sehingga dia berpindah sejauh S. Besar usahanya adalah F dikalikan S atau gaya dikalikan perpindahan. Untuk mempermudahnya, kita buat segitiga seperti ini. Ini untuk mempermudah. W adalah F kali S, atau kalau dalam segitiga saya buat W, F, S. W sama dengan F kali S. Lalu kalau kita pengen mencari F, caranya gimana? W dibagi S. Kalau pengen mencari S, perpindahan, W dibagi F, atau usaha dibagi gaya. Jadi di sini ada benda, kemudian saya dorong sampai bendanya berpindah sampai sini. Ada gaya yang mendorong, ada perpindahannya. Maka usahanya adalah besarnya gaya dikalikan banyaknya perpindahannya. Contoh soal di sini. Seandainya ada balok, kemudian didorong dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga balok ini berpindah sejauh 10 meter. Berapa usahanya?
Oke, pertama, diketahui di sini F-nya adalah 100 Newton. Perpindahannya adalah 10 meter. Yang ditanya adalah W atau usahanya berapa. Kalian ingat, usaha itu adalah besarnya gaya kali perpindahan. Maka W sama dengan F kali S. Atau sesuai dengan soal di sini, W sama dengan 100 Newton kalikan 10 meter. Maka kita peroleh usahanya berapa totalnya? 1000 Joule. Ini tentang usaha. Kemudian, contoh soal yang kedua. Sama-sama di sini ada F. Tapi di sini F-nya ada 2. Jadi seandainya yang mendorong 2 anak. Anak yang satu memberikan F sebesar segini 10 Newton. Kemudian anak yang kedua memberikan gaya sebesar 20 Newton. Perpindahannya adalah 10 meter. Berapa besar usahanya? Sama seperti tadi, di sini diketahui F1 10 Newton, F2 20 Newton, S-nya adalah 10 meter. Ditanya adalah W atau usaha. Maka mencarinya, ingat, W sama dengan F kali S. Di sini kita lihat F-nya arahnya sama-sama ke kanan. Maka bisa kita tulis F-nya kita jumlahkan. W sama dengan F-nya 10 Newton ditambah 20 Newton dikalikan perpindahannya adalah 10 meter. Maka diperoleh W-nya adalah 30 kali 10, yaitu 300 Joule. Jadi F-nya karena arahnya sama, maka F totalnya adalah kita jumlahkan. Setelah F-nya kita peroleh, baru kita kalikan dengan perpindahannya. Kemudian contoh soal yang ketiga. Sama seperti tadi, F1-nya 10 Newton, F2 20 Newton. Nah, di sini ditambahkan ada F3 sebesar 15 Newton. S-nya sama-sama 10 meter. Yang ditanya sama-sama usahanya berapa atau W-nya adalah berapa. Maka untuk menyelesaikannya, W sama dengan F kali S. F-nya bagaimana? F-nya kita lihat 10 Newton dengan 20 Newton arahnya ke kanan, sama dengan arah perpindahan. Sedangkan 15 Newton arahnya ke kiri, berlawanan dengan arah perpindahan. Maka bisa kita tulis F-nya bagaimana? 10 Newton ditambah 20 Newton dikurangi 15 Newton. Karena di sini 15 Newton arahnya berlawanan. Maka F totalnya kita peroleh 10 tambah 20 kurangi 15. Dapat 15 Newton kalikan 10 meter. Maka kita peroleh usahanya berapa? 15 kali 10. Dapatnya 150 Joule. Kemudian contoh soal yang keempat. Ila membawa belanjaan dari pasar sampai rumah. Dia membawa belanjaan seperti ini dari pasar ke rumah. Berapa usaha yang dilakukan oleh Ila untuk mengangkat belanjaan tersebut? Di sini yang ditanyakan adalah hanya usaha yang dilakukan oleh Ila untuk mengangkat belanjaan. Bukan usaha Ila untuk berjalan sampai rumah. Hanya Ila ketika membawa belanjaan. Kita lihat, ketika Ila membawa belanjaan, maka dia mengangkatnya ke atas. Seandainya F-nya 10 Newton. Sedangkan arah perjalanan Ila dari pasar ke rumah, dia arah berpindahnya adalah seandainya ke kanan. Nah, dia berjalannya kan tidak ke atas, tapi mendatar. Contohnya ke kanan. Berarti di sini mengangkat belanjaannya ke atas, tetapi arah berjalannya ke kanan. Salah tidak F dengan S-nya? Tidak. Maka kita katakan
usaha Ila untuk mengangkat belanjaan tersebut dari pasar sampai rumah, usahanya adalah 0. Karena apa? Dia mengangkat belanjaannya itu ke atas, F-nya ke atas, sedangkan perpindahannya dia berjalannya adalah mendatar. Contohnya di sini adalah ke kanan. Arahnya tidak sama. Maka kita katakan usahanya adalah 0. Ini karena arah gaya tegak lurus dengan perpindahan benda. Kemudian untuk contoh soal yang kelima. Di sini diketahui jika benda bergerak sejauh 5 meter setelah diberi usaha sebesar 100 Joule. Pertanyaannya, berapa besar F yang diberikan kepada benda tersebut? Jadi kalau sebelumnya kita sudah diketahui F dan S, lalu kita disuruh mencari usahanya, maka untuk contoh soal yang kelima ini yang dicari adalah besar gayanya atau besar F-nya. Diketahui usahanya 100 Joule, perpindahannya 5 meter. Yang ditanya adalah F. Caranya bagaimana? Kita ingat segitiga sebelumnya bahwa W sama dengan F kali S. Maka untuk mencari F bagaimana? W dibagi S atau usaha dibagi perpindahan. Maka untuk menjawabnya, F sama dengan usaha dibagi perpindahan. Usahanya 100 Joule, perpindahannya 5 meter. 100 dibagi 5, 20 Newton. Maka besar F atau besar G yang diberikan kepada benda jawabannya adalah 20 Newton. Kemudian untuk soal yang ke-6. Jika benda bergerak sejauh 10 meter setelah diberi usaha sebesar 300 Joule, berapa besar F1 yang diberikan kepada benda tersebut? Kalau pada contoh soal yang kelima tadi F-nya hanya 1, maka pada contoh soal yang ke-6 ini F-nya ada 3. F2 dengan F3 sudah diketahui. Sedangkan yang ditanyakan adalah F1-nya. Caranya bagaimana? Di soal diketahui usahanya adalah 300 Joule atau W adalah 300 Joule, perpindahannya 10 meter, F2 20 Newton, F3 adalah 15 Newton. Yang ditanyakan adalah F1. Ingat rumusnya? W sama dengan F kalikan S. Kalau mencari F, maka usaha dibagi perpindahan. Pertama, kita mencari delta F atau jumlah gayanya secara keseluruhan. F-nya berapa? F-nya bisa dicari dari usaha dibagi perpindahan. Maka delta F-nya adalah 300 Joule dibagi 10 meter. Kita peroleh delta F-nya atau F keseluruhannya adalah 30 Newton. 30 Newton itu miliknya siapa? 30 Newton adalah total F-nya, yaitu F1 ditambah F2 dikurangi F3, karena F3 arahnya berlawanan. Perpindahannya ke kanan, F3 arahnya ke kiri. Maka di sini kita kurangi. Delta F-nya berapa dari kita hitung tadi? Jumlah gayanya, delta F-nya adalah 30 Newton. 30 Newton adalah F1 ditambah F2 yaitu 20 Newton dikurangi F3 yaitu 15 Newton. Maka bisa kita tuliskan yang angka kita pindah ke kiri semua. 30 Newton dikurangi 20 Newton, tadi dia pindah ruas positif jadi negatif, ditambah 15 Newton. Dari kanan negatif ke kiri jadi positif.
itu adalah F1. F1 berapa? 30 kurangi 20? 10. 10 tambah 15? 25. Maka kita peroleh besarnya F1 adalah 25 Newton. Paham? Jika sebelumnya sudah ada 6 contoh soal yang dilengkapi dengan pembahasan, untuk selanjutnya di sini adalah ada 10 soal latihan yang bisa kalian coba di rumah. Kalian coba untuk mengerjakannya, kemudian untuk mendapatkan kunci jawaban, kalian bisa dengan cara mengirimkan email ke pembelajaran.ipa1@gmail.com dengan subjek usaha dan daya. Nanti akan saya kirimkan kunci jawaban ke email kalian. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 1, 2, dan 3 ini berupa pilihan ganda. Kemudian soal yang nomor 4, ini tidak ada pilihannya. Soal nomor 5, 6, 7 ada soal tanpa gambar, kalian suruh menghitung. Soal nomor 8, soal nomor 9, dan soal nomor 10. Ada 10 latihan soal yang bisa kalian coba. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai daya. Pernahkah kalian mendengar kata-kata daya? Daya itu apa? Dalam IPA, daya itu dikatakan adalah banyaknya energi atau banyaknya usaha yang digunakan tiap satu satuan waktu. Kalian masih ingat apa satuan waktu? Dalam IPA, satuan internasional untuk waktu adalah detik atau second. Maka, daya adalah banyaknya energi yang digunakan tiap 1 detik atau 1 second. Atau bisa kita tuliskan P adalah simbol dari daya, sama dengan usaha W dibagi T waktu, dimana P daya dalam punya satuan watt, W adalah energi atau usaha dengan satuan joule, dan T waktu dalam satuan second atau detik. Untuk memudahkan kita, bisa juga dibuat segitiga seperti ini, WPT. Untuk mencari P adalah W dibagi T. Untuk cari usaha bisa juga dengan cara daya kalikan waktu. Untuk mencari waktu, usaha dibagi dengan daya. Untuk contoh soal yang pertama, seorang siswa yang beratnya 80 Newton menaiki tangga yang memiliki ketinggian 3 meter. Siswa tersebut memerlukan waktu 1 menit untuk sampai ke atas. Tentukan daya yang dikeluarkan siswa untuk kegiatan tersebut. Di sini diketahui berat, yaitu gaya beratnya 800 Newton, S yaitu perpindahan ketinggian tangga adalah 3 meter, waktunya 1 menit. Ingat, dalam untuk menghitung daya, waktunya dalam satuan second. Maka bisa kita tulis T adalah 60 second. Ditanyakan adalah dayanya berapa? Ingat persamaan sebelumnya, WPT. Untuk mencari P daya, yaitu W dibagi T, usaha dibagi waktu. Kalian ingat materi sebelumnya, usaha adalah F kali S. Maka di sini usahanya adalah 800 Newton dikalikan 3 meter. Kita peroleh W atau usahanya adalah 2400 Joule. Kemudian untuk mencari P daya,
W kali dibagi T, yaitu 2400 Joule dibagi 60 sekon. Maka kita peroleh daya yang dikeluarkan siswa untuk kegiatan tersebut adalah 40 watt. Atau usaha yang dikeluarkan oleh siswa setiap 1 detik, setiap 1 second adalah 40 watt. Kemudian contoh soal yang kedua. Dalam 4 menit, sebuah lampu menggunakan energi listrik sebanyak 6000 Joule. Tentukan daya lampu tersebut. Diketahui energi listriknya atau W adalah 6000 Joule. Waktunya 4 menit, kita buat dalam satuan second, yaitu jadi 4 kali 60, dapatnya 240 second. Ditanyakan dayanya berapa? Ingat, untuk mencari P adalah usaha dibagi waktu, yaitu usahanya 6000 Joule, waktunya 2400 sekon. Maka kita peroleh daya lampu tersebut adalah 25 watt, yaitu lampu tersebut membutuhkan energi listrik sebanyak 25 Joule setiap 1 detik. Dan soal yang ketiga, mesin cuci yang memiliki daya 250 watt digunakan selama 0,5 jam. Yang ditanyakan, hitunglah energi listrik yang digunakan. Diketahui P-nya 250 watt, T setengah jam kita jadikan second, jadi T adalah 1800 second. Ditanya energi listrik atau W. Ingat, W sama dengan P kali T. W adalah P kali T, yaitu 250 watt dikalikan 1800 sekon. Diperoleh energi listriknya adalah 450.000 Joule. Atau bisa ditulis 450 kilojoule. 1 kilojoule adalah sama juga 1000 Joule. Atau ditulis energi listrik adalah 450 kJ, kilojoule. Ini adalah latihan soal untuk daya. Sama seperti yang tadi, kalian bisa mencoba di rumah. Kemudian untuk memperoleh kunci jawabannya, kalian bisa mengirimkan email ke pembelajaran.ipa1@gmail.com dengan subjek usaha dan daya. Latihan soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5. Ada 5 soal tentang daya, semuanya adalah uraian. Untuk kalian mendapatkan kunci jawaban bisa dengan cara mengirimkan email ke pembelajaran.ipa1@gmail.com. Demikian tadi video mengenai materi usaha dan daya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Bye-bye.